Siapkan loyang, lalu olesi loyang dengan margarin. Diolesinya tipis-tipis aja. Untuk loyangnya, saya pakai ukuran 20 x 20 cm. Kalau mau pakai ukuran 22 juga boleh. Setelah dioles margarin, alesi loyang dengan kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, loyangnya boleh ditaburi dengan tepung terigu. Ditaburinya tipis-tipis aja. Setelah dialasi kertas roti, loyangnya disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 100 gram dark compound coklat, mau pakai coklat batang juga boleh. Lalu masukkan 80 ml minyak goreng. Didihkan air di dalam panci, lalu letakkan wadah berisi dark compound coklat dan minyak goreng di atasnya. Kemudian ini ditim hingga coklatnya meleleh dan tercampur rata. Nah, ini dark compound coklatnya udah meleleh dan tercampur rata. Angkat wadahnya dari panci dan ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan cembung seperti ini. 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental dan berjejak sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah sekitar 10 menit dimixer, ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Bisa dilihat ciri-ciri adonannya, ini jejak mixer yang ditinggalkan udah nggak tenggelam. Lalu matikan mixernya. Masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan cembung seperti ini. Lalu masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kemudian ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Kalau mau pakai vanili bubuk juga boleh. Sebelum mixernya dinyalakan, ini diaduk dulu supaya tepungnya nggak berterbangan. Mixer adonan hingga tercampur rata sekitar 20 detik menggunakan kecepatan paling rendah. Ini dimixer hingga tercampur rata aja. Selain menggunakan mixer, ini juga boleh diaduk menggunakan spatula. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Lalu lanjut aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan tepung dan adonan telah tercampur rata. Ini diaduk perlahan dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya adonannya tetap kental dan gak mudah turun. Kemudian masukkan dark compound coklat dan minyak goreng yang telah ditim sebelumnya. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Ini diaduk dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan adonan telah tercampur rata dan gak ada endapan di adonan, karena kalau masih ada endapan, ketika dikukus browniesnya bisa bantat. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, gak ada endapan cairan di adonan. Lalu ini siap dituang ke dalam loyang. Hantakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Sebelumnya, saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan loyang berisi adonan. Ini dikukus sekitar 30 menit menggunakan api sedang. Jika menggunakan tutup kukusan yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Setelah sekitar 30 menit dikukus, buka tutup kukusan. Lalu lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, ini tandanya browniesnya udah mateng. Ini tusukannya bersih. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan. Dalam keadaan masih panas, keluarkan brownies dari loyang. Lalu lepaskan kertas roti. Biarkan hingga browniesnya dingin, jadi ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan coklat bubuk.
1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, kalau suka manis gulanya boleh ditambah, 250 ml susu cair. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, saring adonan untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Nyalakan api sedang, kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental, sambil terus diaduk agar bagian bawahnya gak mudah gosong dan menggumpal. Setelah mendidih, mengental, dan meletup-letup seperti ini flat coklatnya udah mateng, lalu matikan api kompornya. Kemudian masukkan 50 gram dark compound coklat atau coklat batang. Lalu ini diaduk terus sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata. Setelah coklatnya meleleh dan tercampur rata, ini dibiarkan sebentar hingga dingin, lalu flat coklatnya siap untuk digunakan. Setelah browniesnya dingin, potong brownies. Untuk besar potongannya bisa disesuaikan dengan ukuran wadah yang digunakan. Nah, ini saya potong menjadi 12 bagian. Lalu masukkan brownies ke dalam wadahnya. Ini bagian atasnya saya potong sedikit supaya kelihatan lebih rapi. Untuk mikanya, ini saya pakai ukuran mika brownies yang paling kecil. Selanjutnya, tuang flat coklat di atas brownies. Ini dituang secukupnya, sesuai selera. Ini saya tuang sekitar 2 sendok makan. Lalu beri topping sesuai selera. Ini saya taburi dengan kacang yang telah disangrai. Nah, ini flat coklatnya udah selesai dituang semua. Dapatnya 12 cup brownies mini. Lalu ini siap untuk disajikan. Ini dia brownies lumernya udah jadi. Sekarang saya mau cobain. Kalau untuk jualan bisa dikemas di dalam mika seperti ini. Untuk ukuran mikanya sesuai selera. Ini saya ambil satu. Kelihatan ini flat coklatnya lumer banget. Dari potongannya, ini browniesnya berasa lembut banget. Serat-seratnya halus. Bismillah. Ini enak banget, mantap. Browniesnya super lembut, dipadukan dengan flat coklat. Ini lumer di mulut, nyoklat banget. Dan ini manisnya pas. Browniesnya ini moist dan nyoklat banget. Dipadukan dengan kacang sangrai, rasanya krenyes-krenyes dan gurih. Ini enak banget ya. Browniesnya empuk, super lembut, moist. Dan ini flat coklatnya lumer di mulut. Perpaduan yang enak banget, mantep, recommended.